Siapa nih yang pengen buat landing page model ginian, sudah bisa di-deploy atau punya URL sendiri, cuman modal tulisan dan 100% gratis. Coba deh simak videonya. Untuk bisa buat landing page seperti tadi sebenarnya ada banyak cara teman-teman. Tapi salah satu cara yang paling enak sekarang atau lagi hype ya, itu menggunakan AI. Nah, lebih tepatnya menggunakan AI agent. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan AI agent yang namanya Manus AI. Nah, sedikit nih bagi yang belum tahu AI agent itu apa, bedanya dengan AI biasa itu apa. Secara gampang AI agent itu bisa melakukan tasknya langsung. Beda dengan AI biasa yang outputnya itu berupa image, teks atau hal lain yang nggak bisa melakukan instruksi ataupun action secara langsung. AI agent berbeda, jadi dia bisa melakukan actionnya secara langsung. In detail kita akan bahas langsung aja ya, sambil praktek nanti Kak tunjukin gimana dia bisa melakukan task secara langsung sehingga bisa membantu kita nih manusia. Nah, Manus AI teman-teman bisa buka di halaman berikut ya. Buka saja atau ketikin aja Manus AI. Kemudian pergi ke halaman Manus AI yang IM. Kemudian di ini sign up, teman-teman masuk aja, masukin username, password teman-teman. Paling enak menggunakan Google, jadi masukin username dan passwordnya. Nah, kalau sudah, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan halaman yang kurang lebih berikut. Ketika teman-teman sudah mendapatkan halaman berikut, artinya selamat, teman-teman sudah berhasil untuk membuat account di Manus AI. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetikkan instruksi yang kita inginkan. Sedikit nih kita kenalan dengan layout ataupun hal-hal apa saja yang ada di sini. Di sini teman-teman bisa melakukan upload files, entah ya Google Drive ataupun di sini OneDrive, pokoknya Microsoft. Selain itu, di sini ada juga adaptif nih, bisa ngejawab answer, jadi tanya jawab kayak ChatGPT. Di sini juga bisa nih chatting kayak punyanya ChatGPT. Nah, yang buat dia berbeda itu adalah di arah agentnya, di mana dia bisa menciptakan beberapa hal nih, dari website, video, image sampai slides. Dan paling hebohnya lagi adalah ini semua gratis, teman-teman. Ketika teman-teman membuatnya nanti akan mendapatkan kredit, mungkin kurang lebih akan 1000 karena punya aku udah pernah pakai, makanya di sini 100. Kemudian di sini daily refreshnya dapat 300 poin ya setiap harinya dan di refresh jam 12 malam. Jadi teman-teman bisa eksplorasi nanti ngebuat banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Untuk kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan study case UMKM. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian yang punya usaha dan pengen buat sebuah landing page ya, kita pakai bagian yang landing page ataupun page, nanti bisa memanfaatkan cara ini dan diikutin saja, insya Allah akan jadi sesuai dengan harapan teman-teman. Oke, langkah pertama tentu kita harus melakukan prompting dulu sambil kita belajar dikit-dikit ya gimana prompting yang baik. Prompting itu dimasukkan ke arah ataupun ke tempat ini teman-teman ya, ke sini nih, give Manus tasks to work on. Jadi berikan nih apa yang perlu dilakukan oleh si manusia. Nah, instruksinya prompting paling baik adalah memperkenalkan diri. Bahasa gampangnya kurang lebih seperti itu. Memperkenalkan dirinya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya adalah pemilik UMKM yang menjual apa? Jualannya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian itu apa? Nanti diketikin ya di sini. Sebagai contohnya kita ambil contoh daster aja ya, Bapak Ibu, bagi ibu-ibu nih yang jualan daster nih ya. Jadi nanti menjual daster. Nah, nanti kita akan kasih instruksinya nih, buatkan sebuah landing page sederhana untuk mempromosikan bisnis saya. Seperti itu. Kemudian berikut kasih instruksi ya, data tentang usaha saya. Nah, kenapa perlu masukin data terkait usahanya? Supaya output yang dihasilkan nanti bisa lebih presisi. Data apa saja? Kalau sebenarnya datanya bisa banyak hal yang Bapak Ibu punya ya, tapi beberapa hal yang menurut saya penting ini teman-teman, yaitu nama. Nama saya siapa? Contohnya sama di sini adalah Daster Mbak Rani. Seperti itu. Nanti diisi dengan nama Bapak Ibu ataupun teman-teman ya. Produknya pengen buat produk apa nih? Ini daster adem motif kekinian. Seperti itu. Nanti kalau pengen jualan cilok ya diisi ya, cilok gitu ya. Kemudian target pasar diisi nih. Ini untuk menentukan nanti stylenya seperti apa, kemudahannya seperti apa, yang akan nentuin langsung dari manusia. Nanti ibu-ibu nih contohnya ya, ibu-ibu karena kita jualan daster nih. Rumah tangga usianya berapa? 25 sampai 45. Nah, sudah mulai mengerucut ya, berarti udah mulai kelihatan nih nanti akan seperti apa. Terus keunggulan yang pengen ditampilkan di websitenya ya. Jadi ini boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau ada itu bagus banget. Yaitu contohnya adalah bahannya adem.
Kemudian harganya terjangkau, terus bisa beli grosir. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan harus mengarah ke mana. Nah, ini kumpul atau kumpulan dari websitenya ya. Kumpulkan nomor WA calon reseller. Terakhir atau CTA, call to actions ya. Itu merupakan tampilan di awalnya ya. Bisa nanti pengen seperti apa. Kalau ibu bapak ibu atau teman-teman sekalian bingung CTA dan lain sebagainya, kita bisa bahas di video terpisah. Tapi ini contohnya di halaman depan itu pengen ada tombol apa sih gitu. Kita pengen ada tombol gabung reseller seperti ini, langsung ke WA. Kayak gitu ya teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian. Nah, nantinya setelah bapak ibu atau teman-teman masukkan ini, maka akan dibuat data ini menjadi data di landing page-nya nanti. Nah, kalau saya pribadi belum selesai di sana, promptnya kita lengkapin aja, kasih instruksi seperti ini berdasarkan data di atas. Tolong bantu saya apa aja gitu. Contoh membuat desain dan struktur struktur landing page yang sederhana dan mudah dibaca, cocok untuk UMKM. Seumpama bapak ibu punya warna spesifik dari perusahaannya atau yang disukain untuk UMKM ataupun ke pro landing page-nya, itu bisa ya diketikin nanti warnanya pengennya apa, ketikin aja gitu. Kalau ada warna spesifik, mainnya apa, secondary warnanya apa, tersiernya apa gitu ya. Tawan di sini aku nggak pakai, jadi aku skip aja. Kemudian task keduanya menyusun copy writing. Seperti apa? Seperti judulnya, paragraf, ajakan dan ajakan bertindak ya atau pembelian. Seperti itu atau CTA-nya. Kemudian yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens Indonesia. Nah, ini pastikan nanti mungkin bahasanya akan menggunakan bahasa Indo ya, karena audiensnya Indo. Nanti kalau bapak ibu atau teman-teman sekalian punya bisnis ekspor, ya tulis saja ya di sana ya, untuk audiens luar negeri. Jadi harusnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau audiensnya China, berarti nanti ya China semua tuh bahasanya. Kurang lebih gitu ya. Jadi bisa dibuat sama mereka. Ketiga yaitu jika bisa beri contoh bagian testimoni pelanggan. Nah, harapanku testimoni pelanggannya jangan dibuat fake ya. Jadi kalau ada testimoni pelanggan silahkan dimasukkan. Nanti kita bisa custom. Kita akan contohkan nanti customnya caranya gimana. FAQ ya, kalau ada bagian ini yang sering dimasukkan, dan keunggulan produk dibandingkan pesaing lain. Terakhir nih, gunakan gaya bahasa yang santai, ramah, dan bikin orang percaya untuk beli atau hubungi saya. Nah, nanti boleh ya kalau instruksi ke-5, ke-6, ke-7 yang sesuai keinginan bapak ibu sekalian yang udah gambaran nih pengen seperti apa, nanti silahkan banget diketikin ya di instruksi bawahnya. Bahkan di sini sebenarnya informasinya bisa ditambah dengan informasi lain seperti nomor teleponnya berapa, itu silahkan dicantumkan di sini. Jadi contoh langsung ke WA dengan nomor berapa gitu. Contohnya 0812345678 gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nanti ini nomor ini akan dimasukkan ke landing page kita gitu. Jadi informasinya bisa custom sekali. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini berarti promptnya ataupun instruksinya itu sudah bagus Bapak Ibu sekalian, udah memenuhi syarat. Kita tinggal ketik kita klik apa? Kita klik bagian sini aja. Jangan lupa ini centang bagian agen ya, walaupun tanpa dicentang harusnya dia juga udah paham, tapi centang aja bagian atau klik aja bagian agen, kemudian dikirim ya atau di send. Dengan melakukannya, manusia akan mencoba berpikir ya dan melakukan instruksinya. Nah, ini bisa dilihat nih real time ya ini Bapak Ibu sekalian. Aku hasilnya juga belum tahu nanti akan seperti apa, tapi kita bisa lihat nih, kita analisis dulu. Baik, saya akan membantu membawakan desain dan copywriting landing page sederhana. Daster Mbak Rani. Nah, ini Mbak Rani udah punya daster sekarang, gengs. Jadi lanjut nih. Dia melakukan riset dulu terkait desain landing page-nya. Nah, ini ya, yang melakukan riset landing page itu dari sononya atau dari manusia.
Nah, bisa dilihat hasil risetnya dari mana. Bisa diklik bagian search contoh landing page, nanti di search. Dia melakukan research ke tempat-tempat berikut untuk mencari desain yang cocok untuk dasternya Mbak Rani. Kemudian dia membuka artikel punyanya Hostinger, contoh website UMKM. Jadi bukan tugas kita lagi mencari seperti apa desainnya, sudah dilakukan atau sudah dibuat oleh si Manus AI. Kemudian bisa dilihat di sini dia melakukan scrolling, jadi memahami satu web itu. Ya, scrolling bagian ini bisa dilihat nyata ya bahwa apa saja yang dia scrolling. Dia scroll lagi bagian bawah dan nanti terus dia akan melakukan scrolling sehingga bisa tahu seperti apa desain yang harusnya dibuat. Nah, ini adalah pembeda antara generatif AI biasa dengan agen AI atau AI agent. Kenapa? Bedanya apa? Bisa terlihat ya, kalau Bapak Ibu sekalian memanfaatkan ChatGPT, nanti keluarnya itu akan berupa teks. Ya, berupa teks. Aku ambil contoh sambil nunggu ya. Kita ketikin hal yang sama. Seperti itu, nanti keluarnya akan berupa teks. Ini contoh yang sama, aku pas doang ya. Nah, lihat. Dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Manus AI sampai membuat landing page-nya. Dia mungkin bisa membuat codingannya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian bisa, tapi dia nggak bisa melakukan deployment, masih belum. Ingat ya, ChatGPT hebat banget, tapi dalam hal ini dia masih belum bisa membuat landing page yang bisa diakses oleh orang, gitu ya. Bedanya di sana. Jadi outputnya berbeda. Kalau di sini mungkin comment doang ataupun outputan dari segi konten. Kalau di sini bisa melakukannya real time dan langsung melakukan sesuatu. Bahkan scrollnya apapun ditunjukin sama si Manus AI. Oke, nanti kita lanjutin ya. Biarkan dia mikir, kita nanti analisis apa saja yang didapatkan. Kalau sudah, nanti kita masuk ke hasilnya. Karena ini akan terus mikir nih, tinggal ditunggu saja ya. Sehingga kalau ambil teh, ambil kopinya, kita sambil nunggu seperti apa Manus bekerja. Nah, gimana? Daster Mbak Rani udah selesai ya. Nanti aku percepat teman-teman. Semoga kopi dan tehnya bisa menemani ya ketika menunggu tadi. Itu percepatan dari Manus AI dan udah bisa dilihat ya. Di sini sudah selesai kurang lebih seperti itu. Kita kasih rating ya biar dapat kredit saya. Nanti dulu kalau invite. Kalau sudah, berarti sudah selesai ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait pembuatan dari landing page-nya. Tinggal dinikmatin dan juga tinggal di deploy nih dari hasilnya seperti itu bisa dilihat ya hasilnya. Oke, udah ada linknya, ada code filenya, nanti bisa diupload ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk melakukan deploy. Karena dia belum mau ngedeploy, kita coba kasih instruksi tambahan ya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, yaitu deploy hasil landing page yang telah dibuat ke dalam subdomain Manus AI sehingga semua orang bisa melihatnya secara online. Kita coba enter. Mau ya, jadi dia mau nih daster Mbak Rani ke subdomain Manus AI biar bisa diakses secara online. Sebentar ya, lagi mikir dia. Ini bisa di sini ada kan Manus attempt to daster Mbak Rani landing public network allow deployment public. Ini masih menunggu instruksi dari kita. Kalau decline artinya akan batal ya, nggak boleh. Kita allow aja di sini, mengizinkan berarti akan di deploy landing page yang kita punya. Nah sebenarnya sebelum dilakukan deploy ya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman bisa melakukan editing dulu ya dari hasilnya gitu. Manus has complete the current task, artinya bisa dilihat ya sekarang linknya ada di sini, daster Mbak Rani. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sekalian mengakses halaman ini, mungkin di tempat yang lain, mungkin incognito, kontrol enter. Nantinya halaman ini akan menampilkan landing page yang Bapak Ibu buat seperti itu, atau teman-teman buat ya. Udah bagus banget ini, tinggal nanti kalau ada salah-salah ketik atau kurang ya, bisa dimanfaatkan create website Manus. Bukan di sini ya, tapi di sini ada edit mode, tadi bisa diganti-ganti seperti itu. Jadi ini sudah bagus banget untuk jadi standar dasar landing page dari teman-teman ataupun dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi nggak perlu ngoding, nggak perlu paham banyak hal, landing page-nya pun jadi. Nah, 1-2 hal yang pengen aku sharing setelah jadinya landing page. Seumpama Bapak Ibu sekalian kerasa nih gambarnya itu kurang oke.
Terus Bapak Ibu sekalian punya gambar sendiri yang pengen untuk dimasukkan ke sana. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal di Ctrl V saja gambarnya ke sini, atau connect ya, atau choose files ya, local files. Nanti pilih gambarnya, save. Aku coba choose file, klik choose file, pilih gambar yang Bapak Ibu mau seperti ini. Nah, kita pengen ganti nih gambar Mbak ini menjadi gambar terbaru. Kita ngapain? Tinggal suruh aja si manusia AI untuk mengganti gambarnya. Tadi tunggu bentar nih, lagi upload. Udah ya. Ganti gambar yang ada pada hero section. Hero section itu tampilan awal sini teman-teman atau Bapak Ibu ya. Ini hero section nih. Seumpama kurang suka, ganti aja gambarnya menjadi gambar yang Bapak Ibu mau. Hero section menjadi gambar yang saya sematkan. Seperti itu. Nanti ini akan diupload gambarnya. Nih lagi mikir manusia. Bisa dilihat ya, menyalin gambar ke directory landing page. Jadi gambar yang kita masukkan ini, yang di sini itu disalin ke server mereka gitu ya. Rianti Batik Daisy. Deploy ulang. Jadi lakukan deploy ulang. Siapa yang nge-deploy? Si Manus AI. Jadi kita sebagai orang awam nggak harus ngurusin deploymentnya ya untuk si landing page. Kemudian, nah ini telah berhasil diganti. Silahkan cek bisa perubahan di URL ini. Jadi klik aja URL-nya. Nanti perubahannya bisa dilihat. Udah, kita nggak perlu ngoding sama sekali untuk membuat sebuah landing page ini. Begitu juga nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pengen ganti warna, tinggal bilang ke manusia. Ya, walaupun mereka punya edit mode, tapi edit mode di sini sejauh aku coba itu masih teks ya, belum bisa ngerubah gambar. Ke teks seperti ini, ngilangin hatinya itu bisa. Ya, seperti ini. Ini bisa. Seperti itu. Tapi untuk mengubah beberapa hal yang terlalu ekstrim, dia butuh diinstruksikan lewat chatnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait pembuatan landing page menggunakan AI agent dengan tools Manus AI. Oh ya, dalam pembuatan landing page ataupun hal-hal lain di Manus AI ataupun AI yang lain, saranku nih, walaupun ini udah jadi, mohon dicek kembali kata-katanya. Apakah ada yang sesuai atau yang tidak sesuai. Karena ini namanya AI ya, namanya tools ya, bisa membuat kesalahan sama kayak manusia lah ya, tapi si AI emang lebih dikit kesalahannya. Jadi silahkan dicek saja ya. Kedua, kalau nanti ada gambar, aset atau yang lain dari manusia, tolong kalau bisa diganti punyanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi biar kelihatan nyata dasternya seperti apa. Jadi jangan mengandalkan image ataupun generate dari si manusia. Selanjutnya hal lain yang aku pengen ingatkan ke teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, karena kita menggunakan subdomain dari Manus AI, jadi ini akan lebih susah muncul di page one Google. Ya, jadi perlu untuk kita deploy manual lagi, kita urus SEO-nya sehingga bisa lebih mudah ditemukan oleh pembeli kita. Nah, mungkin itu kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi, belum 100% sempurna, masih ada beberapa tantangan ataupun hal yang bisa harus dilakukan lagi ketika ingin membuat ini 100% works di UMKM atau pekerjaan teman-teman. Jadi, kita akan buat video terpisah untuk hal itu. Silahkan komen kalau teman-teman tertarik. Nanti kita buatkan tutorial lengkapnya gimana supaya ini bisa punya domain sendiri ataupun lebih proper ya untuk digunakan untuk usaha. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membuatnya, bisa komen saja ya jika mengalami kesulitan. Jika tertarik membuatnya, bisa kunjungin Manus AI. Aku bukan endorsement mereka, tapi aku ngasih tahu dan mempermudah hidup Bapak Ibu sekalian dan teman-teman barangkali butuh buat landing page tapi belum bisa ngoding ya, atau belum paham coding, atau belum ada biaya ya, ini 100% gratis. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian pengen dibantu dibuatkan landing page-nya sendiri, atau teman-teman sekalian pengen dibantu dibuatkan landing page-nya yang lebih proper, atau takut atau males ya untuk menggunakan Manus AI, cek di deskripsi, kita ada form yang bisa diisi sehingga Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian nanti bisa kita bantu untuk pembuatan landing page atau hal-hal lain untuk keperluan Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Jikalau kerasa bermanfaat dari video ini, silahkan di like. Jikalau ada salah, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di video yang lain.